Ibu memutuskan apa namanya memilih AIP sehingga bisa berlayar menjadi wanita pertama. Gimana tuh Bu kisahnya? Jadi begini, kita AIP, PT IKA, ada apa API penerbangan. Jadi kita cuman manis-manis gitu demonya itu. Demo. Salam Korps, kembali bersama saya Randy. Hari ini di podcast CIP kita kedatangan narasumber yang inspiratif lagi, yaitu salah seorang wanita yang memiliki pengalaman sebagai kapten kapal di salah satu perusahaan yang besar di Indonesia ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Kartini angkatan 12. Selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Baik. Gimana Bu perjalanan ke sini Bu tadi? Ya cukup aman, lancar, karena dekat juga sih lokasi saya ya. Lokasinya di mana Bu rumahnya? Di sini di Komplek Pelindo 2. Komplek Walang, di belakang sini Bu ya? Iya. Nggak jauh berarti Bu ya? Iya. Baik, ini kita di podcast CIP Bu, kita ingin mau cerita-cerita nih Bu tentang mungkin pengalaman Ibu dan juga kisah-kisah Ibu nih selama menjadi kapten kapal. Sebelumnya mungkin boleh saya perkenalkan, saya persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu ke penonton kita di rumah. Selamat pagi, nama saya Kartini, saya lulusan AIP Akademi Ilmu Pelayaran yang sekarang jadi STIP angkatan 12. Angkatan 12 itu masuk tahun 65, baru wisuda tahun 1970. Jadi kita 5 tahun di asrama. Baik, 5 tahun di asrama Bu ya? Ya. Saya cuma 4 tahun nih. Kalau kenapa bisa 5 tahun ya Bu zaman dulu itu? Iya, dulu kan waktu kami kuliah itu lagi zamannya ini ya Orde Baru. Orde Baru kan? lama. Nah, jadi kami itu harus melaksanakan prola di kapal latih. Kapal latih kapal Batanghari ya. Nah, saat itu kita berlayar, tapi di tengah-tengah itu kami juga sebagai mahasiswa ya tidak terlepas daripada pengaruh saat itu ya, karena kami biasa tergabung juga dengan mahasiswa UPI, misalnya gitu kami kumpul sering apel, jadi kadang-kadang Taruna itu keluar untuk demonstrasi pada tahun 86 itu ya. Demonstrasi? Iya, demonstrasi itu Orde Lama kan. Taruna demonstrasi kayaknya ada juga Bu ya? Atas nama Senat, bukan resimen. Atas nama Senat, resimen. Nah, jadi kan ada resimen Taruna, tapi kita keluar atas nama Senat. Kalau kita lihat ke zaman sekarang Ibu ya, saya hampir mungkin saya nggak lihat, saya hampir jarang melihat Taruna demo nih Bu. Iya. Kalau dulu justru malah Taruna ikut, berarti sama kayak mahasiswa ikut turun ke jalan demo juga Bu. Iya, jadi waktu itu kan kita ceritanya lagi dihukum. Lagi dihukum untuk demo? Maksudnya ini Bu? Hukum jalan kaki dari jembatan Mas Pardi ke Kalangi, ya kan? Oke, di Ancol ya. Gara-gara kami itunya pulang dari taraweh ke Wisraba tempat makan, itu pakai preman, tapi kan udah ada instruksi boleh. Nah, ketahuan sama komandan resimen nggak boleh, akhirnya dihukum jalan dari jembatan Mas Pardi Kalangi sambil bangun senjata. Nah, sekelompok mahasiswa dari UI lewat di tempat kita teriak-teriak, AIP Plin Plan, AIP Mercuris. Waduh, Jadi AIP nggak
nggak ikut ke jalan gitu ya. Oh, jadi kita sekali ke trigger jadi Bu, jadi ke pacu bahwa kita di. Iya, makanya kita keluar juga, ikut keluar semua mahasiswa atas nama Senat. Karena sudah diomongin sama UI seperti itu, jadi akhirnya turun. Borjuis, Pinplan, iya kan? Seru juga ya. Nah, terus jadi, kemudian udah ceritanya sering demo, kita juga waktu itu pernah juga demo di Senayan. DPR, demo DPR. DPR waktu itu kita undang ada ya beberapa menteri. Menteri. Jadi kalau yang lain kan teriak-teriak gitu kan. Kalau kita cuma tepuk tangan. Kita AIP, PT IKA, ada API penerbangan, jadi kita cuma manis-manis gitu demonya itu. Demo. Ya. Jadi itu kondusif lah bodoh demonya Bu. Tidak. Jadi nggak ngerusak-rusak, kita cuma ngumpul di situ ya teriak-teriak aja gitu. Apa yang saya jadi mau nanya jadi tertarik sama cerita Ibu nih. Saya kok coba tadi. Nah, sedikit aja mungkin apa yang pada saat itu yang diperjuangkan nih Bu? Demonya. Ya itu orde baru orde lama itu. Oh, pergantian dari orde lama ke orde baru. Bung Karno kan yang jadi presidennya Bung Karno. Oh, Ibu masih sempat ketemu Bung Karno. Terus ada jadi Pak Harto Super Semar. Oh, wah. Nah, jadi pelaku sejarah nih boleh dibilang. Termasuk kita harus naik kapal. Kita naik kapal kan, kapal latih Batanghari. Nah, jadi sementara sebetulnya kita menolak naik kapal latih itu karena kita masa setahun kita layak di kapal latih, kapan kita mau tahu luar negeri, komersial ya kan, kapal niaga. Ya, kapal niaga ya. Nah, akhirnya kita ikut perintah nakoda, kita berlayar. Kita berlayar itu sekitar 6 bulan. 6 bulan sampai Jakarta. Nah, kita dijemput lagi sama mahasiswa Arya, kita kabur dari. Oh, dijemput untuk ikut demo lagi. Nah, jadi malam-malam kita turun dari kapal Batanghari. Nah, paginya kita disidang. Kamu mau sama direktur AIP ya, semua itu. Kita semua angkatan saya disidang, yang angkatan 12 itu. Iya. Mau balik ke kapal apa mau pulang kampung? Dikeluarin itu. Dari hari itu setelah kita kapalnya mampir selesai itu tadi 6 bulan kan. Iya. Nah, begitu semua kita pilih kampung, pulang kampung semua. Di pelabuhan berarti keluar dari. Ya, jadi kampus. Nah, udah gitu kita dikumpulin di spot hall ya, tidurnya di spot hall. Nah, kita mau barisin, mau digiring itu ke Gambir. Padahal nggak semua orang dari AIP itu orang Jawa, orang apa. Katanya mau dikirim ke Gambir, mau dinaikin ke robur dari asrama itu. Nah, sementara kita lagi itu dikerjain di spot hall, mau dikirim, kakak kelas kita, abang kita nyanyi-nyanyi. Satu nusa. Nah, jadi kita pas udah bisa digiring keluar, pas mau naik busnya semua itu kempes semua. Nah, tuh sabotase biasa sih Bu. Pokoknya akhirnya yang itu kita, oke, selamat berjuang. Akhirnya kita ngomong gitu. Selamat. Nah, kita diskor paling nggak berapa bulan, akhirnya ada pergantian direktur AIP. Direktur AIP itu siapa yang mau jadi direktur AIP, jadi nggak kayak sekarang gitu ya, pengorbanan itu menjadi kalau sekarang mau baru. Iya. Nah, jadi akhirnya kita diputuskan, oke, kalian udah layar di praktek di kapal latih, jadi kalian bisa naik di kapal niaga. Nah, jadi kita kan naik kapal niaga. Jadi karena ada proses itu sehingga 5 tahun jadinya Bu ya di. Iya, jadi sekian kan diskor kan, 10 bulan baru bisa naik. Kalau nggak di kapal latih terus, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Baik. Nah, menarik sekali nih Bu ceritanya Bu ya. Saya mungkin mau tahu cerita lebih dalam lagi, tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih Bu ya. Yang pertama nih Bu, terkait
Ibu kan infonya wanita pertama nih Bu ya yang menjadi yang berlayar di kapal Indonesia nih Bu. Nah itu gimana nih Bu yang bisa bisa jadi Ibu memutuskan memilih AIP sehingga bisa berlayar menjadi wanita pertama, gimana tuh Bu kisahnya? Jadi begini, kita tuh kan di asrama itu teruninya itu ada 4. Ada 4 taruninya. 4 teruni ya kan. Nah terus kita tadi udah proyek laut saya itu 18 bulan. Loh, itu 2 tahun. Iya, jadi 6 bulan di kapal latih, 1 tahun di kapal niaga. Nah, jadi dari yang sekian itu wisuda hanya 2 taruninya. Dari sekian ratus taruna itu wisuda cuma sisa 100. Kumaha Waktu itu kan sistem DO. Sistem DO ya kan? Nggak lulus keluar. Jadi sisa kita 100. Nah, di antara taruni itu kan kita berdua. Ya Bu. Nah, kita nyoba karena kita tuh sebetulnya ikatan dinas dengan Deperla. Perhubungan laut. Tapi saat itu nggak bisa menempatkan. Akhirnya kita dikasih dikasih kebebasan cari kapal sendiri, cari tempat pekerjaan sendiri. Kapal sendiri sehingga pada saat Ibu mendapat kapal tuh Bu kan on board. Nah, pertama kali on board gimana perasaan Ibu nih sebagai wanita di atas kapal? Mungkin sendirian atau ada wanita perempuan yang lainnya di atas kapal? Ya, pada saat itu karena itu saya ke Pertamina nggak diterima perempuan jadi pelaut. Okay. Nah, yang nerima perempuan untuk belayar cuman Pelni. PT Pelni. Nah, jadi Pelni nerima saya sebagai perwira. Nah, udah perwira jadi muali 4 junior di kapal Tampomas. Tampomas 1 ya, bukan Tampomas yang kapal tenggelam. Tampomas 1. Nah, itu rutenya kan Singapura, Medan, terus balik lagi ke Singapura, Jakarta sampai ke Ternate. Kita pelajarannya panjang. Gimana tuh Bu? Perasaannya Bu jadi perwira dek wanita di atas kapal? Ya. Pada saat itu di mana belum ada yang menjadi pelaut wanita di kapal? Gimana? Ya, karena kita kan udah biasa ya prola. Iya. Di asrama berhadapan dengan cowok-cowok gitu kan. Jadi kayaknya di kapal tuh ya biasa aja. Nah, terus sekarang dikasih tugas, jaga sendiri. Ya, saat itu kan alat navigasi tidak semodern sekarang. Menentukan posisi harus turun naik standar kompas. Belum ada GPS ya. Nggak ada GPS, nggak ada radar aja yang hanya boleh pakai hanya kapten. Jadi ya kita dan kapten saya pertama itu kapten paling disiplin di Pelni itu, Kapten Barto Pranoto. Lihat saya badannya kecil, tiap hari saya belajar nembak, belajar push up, belajar segala macam fisik saya. Karena memang dihadapi nanti kita juga harus ikut periksa tiket. Oh, periksa tiket penumpang kapal turun ke ke bawah untuk kan kalau misalnya kondektur kereta gitu ya dulu ya. Iya, zaman dulu ada pemeriksaan tiket. Masih pemeriksaan tiket nggak otomatis seperti sekarang. Ya, cukup juga deg-degan sih, jaga sendiri di Selat Malaka. Saat itu belum berlaku TSS ya kan. Jadi ada kapal memotong, ada kapal berhadapan, ada kapal nyusun, jaga sendiri. Belum diatur pada saat karena itu saya jaganya jam 8.12 itu di bawah pengawasan kapten kan, cuman kapten nggak lihat, dia ngintip dari salon perwira, bener nggak nih muali 4 jaga bawah kapalnya. Wah, dia seneng, jadi saya bisa nggak gitu ya. Bangga juga, kamu bagus. Udah masih belum joystick, masih pakai setiran untuk kapalnya Bu? Pakai apa tuh? Pakai apa sih setiran itu? Kemudinya apa udah joystick? Bukan nggak boleh pakai kemudi otomatis kalau di selat. Jadi manual. Masih manual. Jadi kayaknya nggak ada masalah gitu ya, masalah kerja tuh. Kita kan kadet dididik kayak gitu. Kapal latih kayak begitu. Di kapal prola kita juga kerja biasa.
Navigasi kita juga jaga, kadang-kadang disuruh jaga sendiri. Jadi udah terbiasa kalau bekerja begitu. Jadi nggak kaget nggak lagi. Kaget ya, tidak ada shock ketika di asrama, karena memang sudah terbiasa di Prola dan juga pendidikan di asrama pada saat itu. Di asrama kan kita udah biasa disiplin ya kan. Terus kapten saya juga paling disiplin, namanya jaga yang nggak boleh berdiri 4 jam. Ya kan. Selanjutnya Ibu, ya ini kan Ibu akhirnya berhasil menjadi master Ibu atau kapten di kapal ya Bu. Iya. Nah itu bagaimana nih Bu, Ibu mungkin melawan stigma yang ada bahwa sebenarnya pekerjaan kapten kapal ini kebanyakan didominasi sama laki-laki, itu gimana nih Bu, Ibu bisa meyakinkan perusahaan sehingga Ibu menjadi kapten kapal? Jadi kan Pelni menunjuk saya jadi nakoda, itu kan dia juga punya prosedur. Saya udah belayar berapa lama? Saya dengan MPB 3 saat itu kan, saya untuk ambil MPB 2 kan belayar 2 tahun di kapal barang. Kapal barangnya mulai kapal penumpang tadi Tampomas, terus kapal barang. Masih di Pelni itu tapi ya kan? Jadi saya punya masa layar 2 tahun lebih, sehingga saya bisa ngambil MPB 2, ya kan? Nah di situ, jadi kayaknya kita udah terbiasa ngadepin disiplin ya, bergaul sama cowok ya udah biasa gitu. Jadi maksudnya mungkin apa nih Bu treatmentnya atau mungkin triknya sehingga Ibu bisa memimpin di kapal tuh Bu, sebagai kapten kapal, yang mana pada saat itu seharusnya kapten kapal kebanyakan didominasi oleh laki-laki nih Bu. Kira-kira perbedaan gender di atas kapalnya seperti apa Bu? Kita kan lewat jadi nakoda itu lewat Mualim 1, Mualim 2, Mualim 1 juga kita udah punya anak buah kan, udah biasa interaksi, udah biasa mimpin. Artinya ketika Ibu, maksudnya itu kan pimpinan, maksudnya pimpinan skala kecil ya Bu, Mualim 3, Mualim 2, Mualim 1. Nah sekarang kapten kan nih top manajemen ini, paling tinggi di atas kapal nih Bu. Mungkin ada nggak mungkin omongan atau mungkin perlawanan atau mungkin gesekan-gesekan gitu melihat Ibu menjadi kapten wanita di kapal tersebut? Kayaknya saya nggak ada masalah ya. Jadi saya biasa berbareng sama buah. Sekarang punya anak buah ya biasa aja, hubungan kita baik-baik aja. Baik-baik, artinya nggak ada berarti stigma yang nggak ada itu. Oh itu perempuan gitu. Perempuan. Itu tidak kayak biasa. Kan tadi kan saya udah lewat jenjang Mualim 3, Mualim 2, Mualim 1 dari terus juga selama saya jadi Mualim 1 juga. Kan pelayarannya udah banyak, udah ini berbagai kapal saya. Lama dari Mualim 1 kan. Jadi namanya mimpi kayaknya nggak ada masalah tuh, biasa aja gitu. Mereka juga nganggap saya bukan sebagai kapten lah gitu ya. Nggak ada dibedakan ya di kapten perempuan sama kapten laki-laki berarti Bu ya, sama aja gitu. Sama aja saya kira ya. Itu yang mungkin perlu yang kita butuhkan, kita dapat bahwa sebenarnya nggak ada tuh stigma bahwa kapten. Iya karena udah terbiasa gitu, biasa mimpin. Mualim 1 ini kan udah mimpin punya anak buah ya kan. Terus naik ke atas, terus alhamdulillah komunikasi kita dengan mesin, dengan ini baik-baik aja gitu kan. Ya intinya kita bergaul sebagai manusia. Orang itu ya punya perasaan, punya yang ngomong juga kan kita nggak boleh dong seenaknya kan. Mentang-mentang saya jadi kapten, misalnya otoriter apa segala macam. Iya kan nggak begitu juga. Enak lah gitu komunikasinya ya nggak. Memang kadang-kadang kan ada orang yang namanya kapten ngomongnya sama anak buah tuh seenaknya, ya itu kali jadi masalah. Saya diterima baik dengan sama anak buah. Ya, luar biasa sekali Bu, sebagai akhirnya Ibu menjadi kapten kapal pada saat itu di MKM AWU ya Bu ya. Enggak, jadi kita itu sebelum ke AWU itu saya udah jadi nakoda dulu. Sudah. Jadi kenapa saya bisa
bisa ke AWU itu gara-gara saya jadi OS dulu. Jadi OS. Jadi saya itu kan di kapal, udah terus anak saya udah mau 2, jadi saya minta di darat, tapi sesekali nyerapin gitu. Nah, jadi saya pada saat saya di darat itu, saya dikasih tugas jadi OS di kapal tidar tahun 88. Supaya dekat dengan darat, nggak terlalu banyak pelayaran mungkin Bu ya, jadi OS di situ. Lah mungkin itu juga ya. Ya. Karena memang orang Jerman juga kaget begitu saya jadi OS, saya disuruh periksa kapal sama senior saya, OS yang lebih senior. Kamu periksa ini. Kok ada perempuan Kak itu periksa. OS lagi, perempuan OS lagi. Tapi ya mungkin sebentar kaget, tapi lama-lama saya jalan sama dari biro klasifikasi dari JL. Kan kelasnya Jermanischer Lloyd kan. Kapal pelni itu. Mau minum Bu? Mau minum? Butuh minum? Mau minum Bu? Butuh? Boleh nggak? Boleh. Bentar Bu ya. Sebentar dulu. Apa ada masalah? Nggak ada. Udah lebih. Lupa tadi bawain. Apa? Coba. Boleh ada mereknya ya. Enakan dia Bu, nanti kita promosiin Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ditaruh di sini Bu ya, nanti biar nggak kena. 20 menit. Oke. Action lagi. Enggak, 54 action. Oke. Ibu tadi kan sebagai OS ya Bu, dengan tujuan Ibu ada orientasi ke keluarga, Ibu anak sudah 2 sehingga Ibu menjadi OS di kapal tidar ya Bu. Iya, OS. Nah itu Bu gimana Bu? Nah pertanyaan selanjutnya ini Bu, kalau perempuan itu kan berarti dia juga berperan sebagai ibu, Bu ya. Nah itu gimana Bu Ibu menjaga antara 2 peran, Ibu sebagai pelaut, satu sebagai ibu? Ada mungkin tips-tips untuk kita Bu? Jadi saya layar mulai dari awal itu saya udah nikah. Sudah menikah. Jadi saya begitu selesai wisuda saya nikah ya kan. Kebetulan kan sama-sama alumni AIP, satu angkatan. PCT kalau sekarang istilahnya Bu. Jadi saya tanya, kita udah nikah nih. Saya cuma punya ijazahnya PB3, kan harus PB2 nanti. Boleh nggak saya layar? Boleh. Nah dia ngerti banget. Emang ijazah kamu nanti mau digantung? Terus nggak apa-apa. Saya sebagai istri kok nggak bisa full meladeni suami? Nggak ada masalah. Nah yang penting komitmen. Kita sama-sama jaga ya kan? Jaga keutuhan. Ya komitmen, suami saya mengizinkan. Anak? Waktu itu saya kan waktu pertama kali belum punya anak. Masih belum punya anak ketika. Nah terus waktu di Tampung Mas kan rutenya Jakarta. Bisa pulang ya Bu ya. Pulang ya kan. Nah terus saya punya anak pertama itu masa layar saya baru 1,5 tahun. Nah tapi saya terus ditempatkan di darat. Nah terus saya minta lagi izin layar supaya saya ngambil PB2 tuh. Jadi saya jadi komitmen intinya. Jadi saya itu memenuhi masa layar dari mulai untuk ngambil PB2, PB1 dari suami mengizinkan gitu. Tapi waktu itu anak saya baru 1. Anak yang kedua baru saya minta di darat. Sampai kan jadi OS. Iya, nah itu udah anaknya udah saya di darat, ditempatkan di divisi nautika, belum jadi kepala divisi ya, masih jadi kepala bagian. Saya ditunjuk jadi OS tidar ke Jerman. Nah di situ ketemu sama Pak Habibie, Pak B.J. Habibie. Bukan Pak Fani Habibie. Oh bukan, Pak Presiden bukan. Bukan, direktur waktu itu Perla ya kan. Nah, Dirjen Perla. Kemudian beliau jadi atase
perhubungan di itu Jerman. Jadi dubes di Inggris. Dubes di Inggris. Nah, dubes di Inggris, tapi waktu peluncuran kapal diundang datang ke Jerman. Nah, ketemu saya, kebetulan kan dulu dosen di AIP, Pak Habibie. Pak Habibie juga dosen. Nah, kamu katanya masih ingat ke Belayar? Masih, Pak, saya masih layar. Kamu mau jadi nakoda kapal nggak kapal penumpang mau, Pak? Nah, itu Pak Habibie langsung minta persetujuan sama Pak Menteri Perhubungan untuk jadi nakoda di AU. Oke, sampai jadi nakoda di jadi AU. saya nakoda AU itu saya udah jadi OS dulu di Jerman. Ngawasin kapal tidar tadi. Baik, menarik sekali. Kemudian Bu, saya juga dengar Ibu juga aktif menyuarakan peran perempuan Ibu di salah satu seminar internasional nih Bu ya. Nah, itu kira-kira apa hasil dari yang Ibu sampaikan, yang Ibu suarakan itu perubahannya seperti apa Bu pada saat itu? Iya, kan dulu itu di STIP itu kita baru 2 yang lulus ya. Iya. Terus ditutup. STIP ditutup? Ditutup untuk perempuan. Untuk perempuannya. Okay. Nah, baru setelah saya itu ngambil AU, Pak Menteri Perhubungan instruksikan bahwa STIP boleh terima lagi perempuan. Jadi udah mulai banyak pelaut-pelaut. Makanya saya beda dengan angkatan ini sampai angkatan 35 kan baru ada perempuan lagi. Baru ada perempuan lagi. Iya, dari 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Karena itu berarti efek dari Ibu menyuarakan di konvensi internasional itu tentang peran perempuan sebagai pelaut, akhirnya membuat AIP pada saat itu menerima lagi. Banyaknya dari swasta juga. Dari swasta juga akhirnya membuka penerimaan untuk jadi nggak ada istilah ada pembatasan gender ya. Iya. Karena kan bukan cuma jadi pelaut aja namanya, bidang pelayaran kan bisa di darat, bisa jadi pengusaha kapal, bisa apa, banyak usaha di darat kan, bukan hanya jadi pelaut kan. Iya Bu, banyak. Dan untuk selanjutnya Bu, selanjutnya adalah sebagai terakhir Bu. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk mungkin adik kelas. Sekarang ini AIMO sendiri ya tidak membatasi antara gender, bahkan terbuka untuk wanita itu. Jadi nggak ada lagi kita kesulitan, hanya tinggal dari kitanya sendiri. Kadang bisa membawakannya bagaimana gitu kan. Mungkin kadang-kadang ada orang, wah itu kodrat wanita gitu kan. Kan kita nggak menyalahi kodrat waktunya gitu ya. Ada komitmen dari suami, kita juga punya perencanaan bahwa terbuka sekali gitu dunia maritim itu bagi wanita. Apalagi udah ini ya kan banyak sekolah-sekolah kan yang menerima wanita. Jadi jangan ragu ya bagi mungkin perempuan yang ingin mengambil karir sebagai pelaut, karena dari AIMO sudah tidak membatasi lagi nih Bu. Iya, tidak membatasi. Hanya yang batasnya kan sekarang haras ya. Bullying ya. Jadi memang banyak sekali waktu itu kejadian, terutama kan bukan kejadian pada pelaut perempuan aja. Ada kekerasan, ada apa gitu kan. Terus dan terjadi bukan cuma sama pelaut perempuan, sama cowok juga banyak yang kena gitu kan. Iya, bahkan udah mulai diterapkan mulai dari sekolah itu namanya harassment gitu. Oke. Baik. Terima kasih nih Bu, kita sudah berbicara panjang juga. Terima kasih. Jadi kita juga punya banyak, semoga nanti para penonton di sini bisa mengambil makna atau mengambil nasihat di dalam interview kita ini. Terima kasih atas waktunya. Jangan bosan nanti di next kesempatan kita undang lagi. Semoga masih berkenan untuk terima kasih. Ya. Oke, makasih. Selamat siang. Ketemu ya. Oke, Korps, itu tadi interview kita dengan Ibu
saat ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kalau mau channel lagi yang bisa menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam pos. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya agak miss sedikit Bu, tadi maksud Ibu OS itu owner surveyor Bu ya, bukan ordinary seaman ya Bu ya. Oh saya pikir makanya Ibu mau jadi OS, saya pikir malah jadi ordinary seaman. Ada miss sedikit saya tadi mikirnya kirain Ibu owner surveyor ya, karena di datanya itu dari pola menunjuk memerintahkan Pelni ikut ngawasin juga sama orang. Iya, maksudnya saya tadi mikirnya udah dikiranya OS gitu. Jadi udah mati dia mau itu saya malah balik jadi OS. Owner surveyor maksudnya sini. Jadi ada sinonim lah ya OS. Sudah jalan sama dari biro pas dari JL. Kan kelasnya Jerman bisa keluar itu. Ibu Pelni itu. Mau minum butuh boleh kan? Boleh bentar Bu ya, bentar dulu. Boleh kita promosi yang terima kasih ya. Kita di sini ya nanti benar ya. Nah itu apa nih Bu, boleh kita di share ke kita, Ibu punya buku berjudul apa? Saya kalau mengenai autobiografi belum pernah. Oke, itu tadi Bu, Ibu sebagai kamera aku dong, Bu. Wah. Enggak, kamera dulu. Oke.